Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya BK, Bu Ed? Alhamdulillah sehat. Di pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengadakan coaching ya. Sebagai coachnya itu BK dan sebagai coachingnya itu Bu Ed. Jadi bagaimana kita harus memperhatikan coaching yang baik itu. Yang pertama sebagai coach itu mendengarkan pendengar penuh ya, mendengar penuh dari apa yang disampaikan oleh coachnya. Yang kedua mendengar secara aktif. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang bermutu atau yang berbobot. Jadi untuk menghemat waktu kita silakan saja kepada BK sebagai coach. Assalamualaikum Bu Ed. Waalaikumsalam BK. Alhamdulillah kita sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke Bu Ed, sebelum proses coachingnya kita lakukan, saya masih tahu dulu kita sekarang akan melakukan coaching. Coaching ini Bu Ed santai saja ya, tidak usah tegang karena kita kan memang tidak ada unsur paksaan ya. Jadi kita santai saja. Kemudian Bu Ed silakan punya keyakinan dengan saya kalau saya tidak akan memberitahu ke orang lain. Nah ini hanya jadi kerahasiaan kita. Kita tidak lama-lama, paling lama cuma 15 menit saja. Sekarang kita mulai Bu Ed ya. Jadi kira-kira kita mau ngomongin apa nih hari ini? Apa yang mau kita omongkan? Saya agak kurang nyamannya posisi sebagai wali kelas ini sekarang Bu Eka. Saya adalah wali kelas di 10 DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, itu di kelas 10 ya, di SMK Negeri 1 Bugis Kating. Ada satu anak yang sampai sekarang itu saya belum bisa lagi menggali potensinya. Ya. Anak ini sering alfa, dalam 1 minggu ada 3 kali alfa. Kemudian saya amati lagi dia pergi ke sekolah tapi tidak masuk ke dalam kelas. Sampai ya. Mungkin di kantin aja ya. Itu dia. Kemudian saya juga menelusuri, bahkan dia mengajak temannya juga, dan kayaknya ya informasi dari kawannya anak ini agak candu merokok. Jadi dia gelisah di dalam kelas. Nah nanti pas belajar pertengahan jam nanti dia akan minta izin dan akhirnya tidak masuk sampai habis jam, setengah jam atau 1 jam. Nah baru dia masuk lagi. Nah jadi keluhan dari guru-guru mata pelajaran tentu ke wali kelasnya. Saya tidak paham bagaimana dengan kondisi anak ini. Kemudian saya mengadakan pendekatan individual ya, saya coba panggil anaknya, namanya Salman ya, namanya Salman. Kenapa Ananda sering keluar? Dia masih belum bisa lagi berkomunikasi, berkata jujur. Dia berusaha untuk menutupi diri dan menjawab hanya dengan gerakan-gerakan tubuh. Nah, saya bingung. Apalah anak ini masalahnya. Kemudian juga saya perhatikan di dalam belajar, konsentrasi belajarnya tidak ada. Nggak fokus. Kemudian disuruh mengerjakan tugas, dia kayak bingung. Nah, nanti berharap dia minta tunjuk ke kawan atau tidak muncul dari dirinya sendiri. Nah ini yang masih menjadi beban pikiran bagi saya sebagai wali kelasnya di sini. Berarti motivasi belajarnya yang kurang Bu ya? Motivasi juga, malas juga. Kehadirannya dan kehadirannya ini sudah guru mata pelajarannya sudah banyak mengeluh, kan ujung-ujungnya kita sebagai orang tuanya di sekolah tentu itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, jadi ini kan masalahnya itu Bu ya, motivasi belajar, kemudian kehadiran anak. Nah, kira-kira apa yang Bu harapkan dengan pertemuan kita hari ini? Tujuannya itu apa kira-kira?
Apa yang Ya, dilakukan? saya ingin anak ini berubah, menemukan potensi dirinya itu. Seperti kawan-kawannya bisa mengikuti yang namanya SMK, tentu dia sudah duduk dengan keahliannya, memilih jurusannya sesuai dengan minatnya sendiri. Nah, dia sudah memilih DPIB, desain pemodelan. Tentunya dia kompetensi akhirnya nanti adalah mampu membuat perencanaan gambar desain bangunan. Nah, itu saja. Kemudian juga karakter. Nah, ini yang lebih ke karakternya. Karakter anak ini terlalu cuek, dan juga pernah saya melihat sebelum sekolah dia itu berjalan dengan perempuan. Nah, jadi ada informasi juga dari guru yang lain, dia itu sering berjalan dengan perempuan yang sama. Artinya mungkin dia itu, kalau anak sekarang itu namanya pacaran ya, punya teman dekat. Mungkin itu Bu ya. Kemudian namanya kita kan di situasi seperti ini, kadang-kadang tentunya akan ada nggak kira-kira situasi yang membuat masalah itu terus muncul gitu? Apa yang memancingnya? Nah, ini waktu jam istirahat pernah ada 2 kali guru yang melapor. Yang pertama, dia dengan perempuan yang sama itu duduk pas jam istirahat, duduk di depan kelas berdekatan sampai duduknya itu mepet. Jadi kan kalau norma-norma sekolahnya kan nggak boleh ya, lawan jenis duduk seperti itu. Nah, kepergok sama guru di jurusan lain dan langsung melapor. Nah, waktu itu saya panggil langsung karena dia sudah sering juga pendekatan individu. Kita diskusi dengan guru BK-nya. Nah, kata guru BK-nya kita coba panggil orang tuanya karena dari kehadirannya juga bobotnya sudah mengenai batas kartu disiplin. Jadi kalau di sini kan ada kartu disiplin itu pemanggilan pertama orang tua kalau kartu bobotnya mencapai 25. Nah, waktu itu sudah lebih dari 25, jadi dipanggil orang tuanya dan dihadapkan juga dengan anak yang perempuan yang dekat dengan Salman ini. Waktu itu dihadirkan orang tuanya. Nah, dari diskusi waktu itu orang tuanya itu tidak support atau malah memarahi anaknya. Dia bilang kayak gini, mungkin dia mau sama aja dengan kakaknya yang tua. Kakaknya yang tua itu tidak tamat SMK, udah nikah. Jadi dia memarahi anaknya di depan kita. Waang kok menikah kok kembali yang lain lagi lah ini nggak usah sekolah. Nah, jadi kita merasa posisi kita sebagai guru seharusnya kan kita sebagai wali kelasnya bisa mendekati anak ini secara pelan-pelan gitu kan. Tapi memang karakter anak-anaknya mungkin pemarah atau mungkin tidak dekat dengan anak, ya kan? Jadi kami guru BK lah yang mencoba untuk memberikan sama orang tuanya. Jadi tujuan Bapak dipanggil di sini supaya kita ada kolaborasi, gitu kan? Nah, bagaimana supaya anak ini nanti mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah, tidak lagi istilahnya pacaran ya, karena dia pacaran juga, merokok dia juga, kemudian sekolahnya lalai. Nah, kita harapan kita kalau ada teman yang dekat itu kan motivasi, bukan malah membuat dia hancur. Nah, jadi sampai sekarang itu belum kita gimana yang tepatnya belum ditemukan gitu kan. Nah, jadi dengan situasi yang Bu Yat hadapi sekarang ini ya, yang Bu Yat baru sampaikan, kira-kira apa nih rencana Bu Yat ke depan untuk merubah pola anak tersebut? Jadi setelah bertemu dengan orang tuanya itu saya pikir mungkin anak ini kurang dapat perhatian. Nah, jadi saya mencari informasi dari teman dengan dekat-dekat rumahnya, pokoknya yang ada lah tahu dengan latar belakang keluarganya gitu kan. Ternyata ini orang tuanya anaknya ini sudah merupakan anak dari istri kedua. Tapi apakah dengan istri pertama sudah cerai atau belum itu saya belum sampai ke sana. Cuman saya mencoba mendekati, berarti anak ini butuh perhatian lebih. Nah, jadi rencana saya ke depan saya akan memanggil lagi, kita mencoba mungkin dengan segitiga restitusi, kita terapkan segitiga restitusi, kita coba nanti menggali anak ini apa sih maunya dia, apa yang ada dalam pikiran dia, bagaimana dia bisa menggali potensinya. Itu rencana ke depan saya. Nah, kemudian ini kan tentunya jika kita ibaratkan nih masalah Bu Yat sekarang. Nah, jika kita pakai skala 1 sampai 10 ya Bu ya. Nah, tentunya sebelum ini sekarang ini situasinya berada di angka berapa kira-kira?
Kalau sekarang masih 40% lah gitu. Memang tidak ada motivasinya belajar itu. Di sekolah 4 baru ya. Iya. Nah tentunya kalau kita kan berharapnya kalau bisa ya 80 lah, iya. kan kurang 80. 88. Ya, oke. Nah ini Bu Yet, kita udah berada di ujung pertemuan kita hari ini. Cuma saya sekarang mau nanya dulu ke Bu Yet 2 pertanyaan terakhir, yaitu adalah kira-kira tindak lanjut Bu Yet yang akan dilakukan terhadap situasi yang Bu Yet alami itu apa? Tindak lanjutnya? Ya, yang pertama saya juga mencoba berkolaborasi dengan guru BK, gitu kan, mencoba dulu apa sih yang bagusnya kita lakukan tindakan-tindakan. Kalau dengan guru BK kan ada secara psikolognya ya. Yeah. Kemudian yang juga saya sebagai wali kelasnya tadi juga berencana untuk mengadakan segitiga restitusi itu pendekatannya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana apa yang ada dalam pikiran anak ini. Itu rencananya. Baik Bu Yet, kita di ujung percakapan. Nah dari percakapan yang sudah kita lakukan beberapa menit ke depan ini, kira-kira apa yang bisa Bu Yet bawa pulang? Atau bagaimana perasaannya gitu? Ya, berkuranglah beban rasanya. Saya masih mentok ya gimana caranya. Tapi kepikiran tadi langsung melaksanakan proses coaching itu dengan segitiga restitusi. Nah itu dia. Ini baru kepikiran pas BK nanya apa sih kira-kira langkah ke depan. Karena kemarin itu kan baru sampai ke BK, orang tuanya juga sudah dipanggil, tapi respon dari orang tua ini ya gitulah. Mungkin ya belum lagi respon positif yang diberikannya, justru mengancam anak gitu kan. Kalau enggak mau sekolah ya udah nikah saja. Nah jadi kita lagi, wah ini orang tua terlalu apa gitu ya. Oke baik Bu Yet, saya tunggu ya. Nanti saya berharapnya Bu Yet kembali menghubungi saya. Kita bisa berbagi kembali bagaimana kira-kira dari sekian rencana Bu Yet tadi, nanti mudah-mudahan itu ada perubahan ya. Iya baik. Saya akan berharap coba. nanti saya mau tahu informasinya bagaimana, ada nggak perkembangannya? Ya mudah-mudahan setelah kita coba nanti melakukan pemanggilannya, mudah-mudahan ada perubahan. Kita lihat dalam 2 minggu ke depan Bu. Nanti saya akan menghubungi. Oke Bu Yet, terima kasih karena sudah berbagi dengan saya hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Eka, Bu Yek, tadi sudah melakukan praktek coaching. Alhamdulillah itu berjalan dengan maksimal. Coachnya sudah melakukan langkah-langkah tirta dan mudah-mudahan bisa berhasil sesuai dengan harapan. Dan kedepannya kita bisa berjumpa kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.